Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan telah kita dengarkan bersama-sama, kita simak bersama-sama mengenai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Entah kenapa ketika saya mendengar lagu kebangsaan tersebut, rasanya hati itu terenyuh dan seolah pikiran itu menerawang bagaimana perjuangan para pahlawan dahulu untuk merebut kemerdekaan sehingga kita semua bisa eksis dan bisa menikmati kehidupan yang saat ini. Baik teman-temanku sekalian, pada kesempatan hari ini saya Agus Sukmawan, mahasiswa Undaris dari Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, akan mencoba untuk menyampaikan sebuah materi daripada tugas mata kuliah Pancasila, yaitu tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini dapat menambah khazanah pengetahuan tentang bagaimana proses berkembangnya Pancasila dalam tiap momen sejarah yang kita alami, tentunya di negara tercinta kita ini, yaitu Indonesia Raya. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kemudian sebelum kita mulai selanjutnya, juga seperti biasa, kita seruput dulu kopi agar tidak gugup ya, karena ini baru pertama kali saya untuk tampil dalam sebuah kegiatan presentasi ya yang harus diposting di YouTube. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan manfaat dari video hari ini. Baik, selamat menyaksikan atau selamat menikmati sajian pembahasan materi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Oke, baik, karena kopi sudah diseruput, maka pembahasan akan kita mulai. Tema kali ini adalah Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Hari ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Agus Sukmawan, dengan nomor induk mahasiswa 246100002. Terus untuk dosen pengampunya adalah Dr. Tri Susilowati SH.M.Hum. Enjoy ya. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia adalah tema yang menarik untuk kita bahas karena Presiden Soekarno pernah menyampaikan jas merah, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, termasuk bagaimana sejarah Pancasila sebagai dasar negara kita. Maka tentu kita harus mengetahui bagaimana perkembangan kajian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Ini juga disampaikan oleh teman saya, Pak Edi Wijaksono, merupakan partner dalam penyusunan materi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Masuk ke pembahasan pendahuluan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan bersifat final. Pancasila adalah 5 dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dulu. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya, yaitu mulai dari pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Presiden Soekarno pernah berkata, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Arus sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan dengan nyata bahwa bangsa Indonesia memerlukan sebuah konsepsi dan cita-cita bangsa. Kemudian perjalanan sejarah Pancasila bangsa Indonesia ada kurang lebih 5 tahapan. Yang pertama, era pra-kemerdekaan. Kedua, era kemerdekaan. Ketiga, era Orde Lama. Dan yang keempat, era Orde Baru. Terakhir, era reformasi. Pada pembahasan selanjutnya, yaitu lambang Pancasila dan artinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu Pancasila terdiri atas 5 sila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, dan ini diperuntukkan sebagai dasar negara Republik Indonesia meskipun di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak secara eksplisit disebutkan kata Pancasila. Namun sudah dikenal luas bahwa 5 sila yang dimaksud adalah dasar negara Indonesia.
Adapun makna dan arti lambang Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas oleh PP nomor 66 tahun 1951. Penulisan nama resmi lambang negara Indonesia tersebut terdapat dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah penetapan Garuda sebagai lambang negara. Parada Harahap sebagai anggota panitia perancangan Undang-Undang Dasar dalam rapat panitia pada tanggal 13 Juli 1945 mengusulkan tentang lambang negara dan disetujui oleh seluruh anggota. Kemudian dibentuklah Panitia Indonesia Raya yang memiliki tugas untuk menyelidiki lambang yang sesuai untuk bangsa Indonesia. Panitia tersebut diketuai oleh Ki Hajar Dewantoro dan Sekretaris Umum dijabat oleh Muhammad Yamin. Arti dan makna Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Burung Garuda berwarna kuning emas, mengepakkan sayapnya dengan gagah menoleh ke kanan, dalam tubuhnya mengemas kelima dasar dari Pancasila. Di tengah tameng yang bermakna benteng ketahanan filosofis, terbentang garis tebal yang bermakna garis khatulistiwa yang merupakan lambang geografis lokasi Indonesia. Kedua kakinya yang kokoh kekar mencengkram kuat semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Kemudian perjalanan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, yang pertama adalah era prakemerdekaan. Di era ini terdapat sidang pertama BPUPKI atau Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Untuk selanjutnya juga pada tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara, yaitu 1. Teori negara perseorangan atau individualis, yang kedua paham negara kelas, dan yang ketiga paham negara integralistik. Kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme, peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. Kemudian pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahap yang kedua, era kemerdekaan, di mana di era ini sehari setelah bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI. Dan pada bom atom yang kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah, peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 melalui perundingan antar golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi. Isi proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Awal dekade 1950-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu.
Yang pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik, melainkan sebuah filsafat sosial atau Weltanschauung bangsa. Yang kedua, mereka yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Kemudian, terjadi lobi-lobi penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta. Yang pertama, dalihnya ditolak oleh kelompok Kristen di Indonesia Timur, potensi dipersenjatai oleh Belanda. Kemudian, memasukkan tokoh Muhammadiyah yang sebelumnya tidak mengikuti jalannya BPUPKI, yaitu Kasman Singodimedjo, untuk melobi Ki Bagus Hadikusumo, yaitu seseorang yang teguh pendiriannya dari Muhammadiyah. Dalam dialognya membujuk, Kiai, kemarin proklamasi kemerdekaan telah terjadi. Hari ini harus cepat-cepat ditetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara kita bernegara, dan masih harus ditetapkan siapa presiden dan lain sebagainya untuk melancarkan perputaran roda pemerintahan. Kiai, dalam rancangan Undang-Undang Dasar yang sedang kita musyawarahkan hari ini tercantum satu pasal yang menyatakan bahwa 6 bulan lagi nanti kita dapat adakan Majelis Permusyawaratan Rakyat justru untuk membuat undang-undang yang sempurna. Rancangan yang sekarang ini adalah rancangan undang-undang dasar darurat. Belum ada lagi waktu untuk membuat yang sempurna, untuk memuaskan semua pihak, apalagi di dalam kondisi yang terjepit. Akhirnya berangsur Ki Bagus Hadikusumo menerima penghapusan tersebut, disaksikan juga oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, Teguh Hasan, Bung Hatta, dan Kasman Singodimedjo sendiri. Jadi itu sejarah mengenai sedikit tentang terjadinya penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta, sehingga Pancasila yang kita kenal saat ini pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tahapan kajian mengenai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia pada tahap yang ketiga, yaitu era Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Terdapat 2 pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh kabinet pada tanggal 3 Juli 1959. Yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pada pukul 17 sore hari. Di depan Istana Merdeka, dekret Presiden tersebut berisi 1. Pembubaran konstituante, yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Fakta-fakta sejarah pra-dekret presiden, yaitu pada tanggal 21 Mei 1959, Perdana Menteri Juanda menegaskan pengakuan pemerintah terhadap Piagam Jakarta. Tidak berarti secara operasional syariat Islam diberlakukan di negeri ini. Piagam Jakarta dianggap sudah cukup sebagai hal yang menjiwai Undang-Undang 1945. Pada tanggal 26 Mei 1959, 5 hari kemudian, fraksi-fraksi Islam tidak puas dengan jawaban pemerintah. Mereka kemudian mengajukan usul agar Piagam Jakarta dijadikan muqaddimah Undang-Undang Dasar. Usul ini disampaikan oleh Kiai Haji Maskur dari Nahdlatul Ulama, namun usul ini pun ditolak. Pada 4 hari kemudian, 30 Mei dan 1 Juni, 5 hari setelahnya, pada tahun 1959, berlangsung pemungutan suara sebanyak 3 kali. Voting dilakukan untuk menentukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan revisi atau tidak. Pemungutan suara itu tidak mencapai quorum, yaitu dihadiri oleh 2/3 anggota. Maka konstituante mengalami kebuntuan. Tapi Palu Godam itu datang sepulang dari luar negeri. Pada tanggal 29 Juni 1959, Soekarno disambut demonstrasi yang besar yang menghendaki kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Lewat Nasution, militer sangat antusias mendukung demonstrasi itu dengan memerintahkan agar rakyat menaikkan bendera selama 10 hari. Pada tahap selanjutnya, yaitu pada era Orde Baru, bagaimana kondisi Pancasila?
Orde Baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Itu anggapan Orde Baru. Setelah lengsarnya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan, Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Itulah yang disampaikan oleh Presiden Soeharto. Selanjutnya, pada tahun 1969, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang biasanya kalau kita upacara senantiasa kita bacakan teks Pancasila. Pada tahap selanjutnya yaitu era reformasi, seperti juga Orde Baru yang muncul dari koreksi terhadap Orde Lama, kini Orde Reformasi merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam tataran rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, LSM, dan lain sebagainya. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Itu bisa dilihat berbagai macam sumber literatur sejarahnya, sangat banyak sekali yang membahas tentang kejadian runtuhnya era Orde Baru. Pada zaman reformasi, Pancasila sebagai ideologi yang reformis, dinamis, dan terbuka. Sebagai suatu paradigma reformasi, Pancasila merupakan model atau pola berpikir yang mencoba untuk memberikan penjelasan atas kompleksitas realitas sebagai manusia personal dan komunal dalam bentuk bangsa. Selain kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 pada tahun 2000 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selain TAP MPR dan berbagai aktivitas untuk mensosialisasikan kembali Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, secara tegas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan dalam penjelasan pasal 2 bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut berkorelasi bahwa undang-undang ini penekanannya pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang terakhir untuk penutup, dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dan pandangan hidup, diharapkan
tujuan dari adanya pendidikan Pancasila di negara Indonesia akan dapat terwujud, yaitu masyarakat Indonesia yang memahami Pancasila dengan baik, di mana mereka tidak hanya mengetahui makna Pancasila, tetapi mereka juga dapat memahami dengan benar dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya, agar identitas kita sebagai bangsa Indonesia tetap eksis dan bertahan hingga generasi ke generasi selanjutnya. Ingat, jangan kita lupa dengan sejarah lahirnya Pancasila, jangan kita lupa dengan para tokoh pendiri bangsa Indonesia ini. Tugas kita selanjutnya adalah melanjutkan tongkat estafet untuk menuju Indonesia yang kuat berjaya berlandaskan Pancasila. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Ini banyak baca ya, jadi skripnya saya buat langsung di tiap slide. Nanti kalau misalkan teman-teman yang melihat merasa kecepatan, boleh di pause atau dijeda video YouTube ini sehingga bisa mendapatkan isi secara utuh. Alhamdulillah, presentasi sudah selesai. Apabila ada koreksi, kesalahan dan sebagainya, maka silakan disampaikan pada kolom komentar. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa memberikan tambahan wawasan bagaimana Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.